menteri kita yang katanya ini tapi di pengadilan itu butuh sampai 2M Pak untuk pencitraan kementeriannya. Dan kita juga meskipun ya di KPK sekarang meskipun kita tahu juga bahwa sebetulnya banyak juga wartawan yang baik dan juga media yang sangat baik. Tidak perlu amplop-amplopan ya Pak ya. Kalau dulu kan ada yang namanya wartawan amplop ya Pak. Iya. Apa ya masih seperti itu. Kemudian untuk Pak Franky Bapak, sebetulnya di Fakultas Kedokteran, kebetulan kami dari Departemen Psikiatri Bapak, kami di fakultas itu sudah mengajarkan delivering bad news. Dan biasanya memang sebelum sampai ke ranah hukum, apabila komunikasi antara dokter dengan pasiennya baik, katakanlah tadi Bapak minta maaf, kemudian berlaku istilahnya sopan, itu bahkan sampai bukan kita terus kematian terus minta maaf ya sudah meninggal gitu. Kalau dulu ya Bapak, dulu kalau pasien-pasien kita meninggal malah keluarganya yang minta maaf Bapak. Karena bukan minta maaf, berterima kasih. Terima kasih atas meninggalnya keluarga saya karena selama ini merepotkan begitu. Karena pasien jiwa Bapak, tapi saya yakin sekarang tidak. Jadi keluarga biasanya juga sayang begitu ya. Terima kasih sudah membunuh keluarga saya biasanya begitu. Enggak Bapak, bercanda aja. Tapi biasanya yang kami temukan adalah kalau komunikasi baik itu sampai beliau tidak apa-apa, ini berarti memang sudah takdirnya seperti itu. Sehingga mungkin pertanyaan kami adalah, saya juga sering melihat di pikiran pembaca, jadi misalnya ada protes, itu pelit sekali minta maaf. Apa memang diajari Pak Franky, saya tidak tahu. Katanya kalau minta maaf itu tanda bersalah, saya kira tidak juga. Dan kalau bahasa Inggris I'm sorry itu artinya tidak hanya maaf tapi menyesal, saya prihatin dan lain-lain tuh I'm sorry. Sejauh mana kita tidak boleh meminta maaf dan kapan kita harus minta maaf, karena budaya timur kita itu belum memang sudah minta maaf Bapak. Terima kasih sebelumnya. Baik, silakan Pak Trias dan Pak Franky. kalau saya yakin karena saya punya prestasi, lah untuk apa saya membangun duit banyak-banyak, ya kan? Karena saya punya modal yang hebat, prestasi saya nggak perlu, saya mesti akan diliput, ya. Karena dia nggak yakin aja. Karena mungkin juga dengan ada anggaran itu ada hal yang lain lagi, urusan lain-lain lagi toh. Tapi sebenarnya enggak, tergantung pada kita. Sehingga tadi saya sampaikan ya, kalau di universitas entah itu fakultas apapun juga lah, yang kan di situ ada survei, ada penelitian dan sebagainya. Itu kan modal kita yang itu harus disampaikan pada masyarakat. Ya, dengan cara itu kan sudah pencitraan. Ya, disampaikan pada gila di UGM itu hebat loh ini. Itu prestasi di bidang ini gitu loh. Nah itu kan sudah nggak usah bayar kita. Dan Anda Bapak Ibu tinggal nyampaikan di Pak Presiden, ini yang kita lakukan ini. Penemuan UGM ini ya. Jadi ini hebat. UGM sudah bisa menemukan obat sakit jiwa misalnya. Jadi apa? Karena ini udah. Itu kan proses dari bagian dari pencitraan. Nggak perlu lagi, nggak usah bayar. Tinggal hasilnya itu, tinggal Anda Bapak itu membuka diri untuk menyampaikan yang sudah ada itu, yang tadi saya katakan best practices, yang memberikan harapan, yang memberikan hope, itu yang harus muncul. Yang kadang-kadang itu yang kadang-kadang suka nggak suka, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa we have something yang sangat bermanfaat, yang berguna, tapi yang kemudian tidak kita sampaikan. Ya, kadang-kadang, Anda hebat loh sebenarnya punya ini, kenapa nggak itu diomongkan? Kenapa ini nggak diberitakan? Pada punya. Kenapa? Ya, dulu zaman Pak ada ekonomi Pancasila misalnya di UGM ini kan ada kan, ya Pak Mujiwa Iyarto kan hebat, UGM Universitas Deso itu kan, ya. Tapi kemudian kan makin tinggi, ada hasil penelitian yang sangat dahsyat, gitu kan. Apa? Ada kelompok studi yang hebat. Ada kemarin misalnya ada mahasiswa yang paling muda, ya kan kemarin, kan tanpa harus disuruh media kan ke situ semua membicarakan meja kedokteran kalau salah, ada yang anak muda berapa? Dokteran ya? Berapa tahun itu? 16 atau berapa? 14. Itu kan nggak disuruh-suruh. Saya yang nyuruh wartawan saya. Itu loh ada itu bagus tuh, tolong. Di mana UGM? Dengan mau nggak mau kan ditulis UGM. Mahasiswa kedokteran. Kalau sampai situ, beliau keluar, saya katakan ini nggak pantas keluar berita kayak gitu. Karena apa? Karena harus ditulis mahasiswa dari mana? Dari unsur what-nya kan, where-nya kan nggak jelas. Unsur mana? UGM. Dengan sendiri kan ditulis.
Gila UGM nerima anak umur 14 tahun jadi mahasiswa kedokteran. Hebat dong. Hebatnya apa ini anak ini? Ya. Kok UGM mau nerima? Emang UGM mempertaruhkan kredibilitasnya anak baik itu anak umur 14 tahun. Kan gitu pertanyaannya kira-kira. Tapi ternyata itu anak hebat. Nah, dengan sini kan UGM kan naik ke angkat. Ya, kecuali kita memang meminta jasa baik Mas Franky ini untuk membangun citra karena kita punya tujuan tertentu, kita mau rebut kepala daerah dan sebagainya, tapi itu pun menurut saya tidak bisa mendadak sontak. Kenapa Pak Jokowi bisa jadi presiden? Ya kan? Dia kan jadi wali kota Solo. Dia dikenal sebagai orang yang mampu mengatasi persoalan secara kemanusiaan, secara manusiawi. Memindahkan orang dengan kegigihan rapat, tidak bisa gusar, kubrak, rapat, mangan, berangkat, akhirnya pindah, nggih, kula pindah, kan gitu ya. Kan gitu, ya kan? Akhirnya gila ini orang, Solo bagus, ini sebagainya, ini obat. Nah, tertariklah, calonkan PDI, calon ke Jakarta, ya kan? Kemudian Jakarta yang siapa? Wali kota gubernur yang tentara sekalipun nggak pernah bisa membersihkan Tanah Abang, nggak bisa. Nggak pernah bisa memberikan fluid, nggak bisa, yang tentara sebagainya. Jokowi bisa. Kenapa? Human touch dan sadar terus. Sehingga itu kan kampanye secara alamiah kayak gitu. Ya, Jokowi. Kenapa dia kan jadi apa namanya antitesanya kondisi yang ada kemarin. Sekarang dibutuhkan orang yang getting done kayak gini, yang mau bekerja tidak hanya ngomong kan kira-kira, ya kan? Ngomong doang, ngomong bagus, bla bla bla. Yang dilakukan apa? Yang dibutuhkan getting done, pemimpin yang getting done. Orang nggak usah, Jokowi nggak usah bayar itu. Pas muncul dari media darling kan akhirnya sebagai istilahnya, media sebut di mana-mana, wah muncul, menang lah besok pasti menang. Sekarang gebuki lagi sama aja kan. Nah, tapi itulah yang terjadi. Saya katakan kalau memang dari awal kita mampu, kita punya potensi dan punya sesuatu yang bagus, harus dinaikkan. Itu adalah modalitas kita. Jadi tidak perlu bayar. Kalau tidak berbayar kasihan beliau ya. Artinya beliau itu lebih kepada memperbaiki, menyembuhkan, membangun citra yang baik ya. Beliau akan katakan, loh Bapak kan punya modal ini. Nah, katakan begitu. Ya, beliau itu akan katakanlah Pak Andre, beliau akan mempelajari Pak Andre itu siapa, dari mana asal, bagaimana hariannya, pekerjaan apa, keluarga seperti apa, hobinya apa, itu akan dipegang semuanya, pasti, harus. Sehingga ketika bikin paket, dasarnya ini, beliau itu gini, kalau baju sukanya begini, harusnya gini, begini ya, begini. Nah itu harus persis, caranya ngomong begini, itu harus tahu persis. Kalau seorang beliau itu nggak paham itu, gagal besar. Harus tahu persis. Sehingga ketika memberikan sesuatu pas, Pak nggak pantas pakai baju pink gitu kan Pak, wah kayak apalah gitu misalnya. Tapi beliau seneng apa boleh buat ya kan, ya, kayak lagi apa Pak gitu misalnya. Tapi ya mungkin pas pakai begitu Dokter Andri ini, lain lagi. Jadi gitulah Bu ya. Jadi ada mungkin membayar itu dalam rangka memang untuk yang baik. Kalau yang itu kasus kan sampai 2 miliar kan itu kan akhirnya secara media, ya kan, itu nggak benar juga kalau saya lihat, ya kan, karena apa? Media kan untuk memberikan masyarakat banyak tentang realitas yang ada di lapangan. Tapi berita saya itu, ya, saya bikin kemudian berdasarkan kemauan aja beliau saja, kan nggak benar. Satu, yang kedua, sebetulnya ada aturan main, berita yang mau saya turunkan nggak boleh diedit dibaca orang luar, nggak boleh. Event itu nyangkut ibu nggak boleh, itu tanggung jawab saya nggak. Dan ini yang terjadi sebelum dibuat diserahkan dulu, saya cek dulu, lah ini apa? Artinya kemandirian itu nggak ada lagi, independensi nggak ada lagi. Even itu tentara nggak boleh, ya tentara nggak boleh masuk ke ruang redaksi, nggak boleh, dari zaman dulu nggak boleh, tamu. Jadi nggak boleh, ini tanggung jawab nggak boleh. Ini adalah yang putusan kami, isinya kami. Tapi yang kemarin itu kan seperti itu, ya itu kan. Jadi memang bisa mahal dengan catatan seperti itu lagi Bu. Terima kasih. Pak Franky silakan. Oke, sebagian besar sudah dijawab Pak Tri ya, dan benar banget gitu. Kalau tadi untuk yang soal nomor 1, saya singkat aja. Butuh biaya besar ya. Kalau untuk pencitraan, tadi tergantung dari kami sih benar banget kata Pak Tri, adalah kami adalah terkadang itu internal tidak melihat sesuatu yang spesial jadi spesial karena mereka udah biasa banget
gitu. Penelitian tiap hari kali mahasiswa penelitian, tiap hari kali dosen penelitian kayak gitu. Nah, itu kadang nggak lihat spesial. Jadi butuh mata-mata baru dari luar yang nggak terbiasa dengan itu, yang melihatnya jadi luar biasa kayak gitu. Itulah di situ hadir PR agency, konsultan seperti kita kayak gitu. Tapi biaya besar pas segala macam ya tergantung juga gitu. Kayak kemarin kita ngebantu salah satu CEO dari perusahaan teknologi. Dia orang asing, dia cinta banget sama Indonesia. Durasi masa kerjanya sudah habis, tapi dia nggak mau keluar dari Indonesia. Dia pengen tetap tinggal di Indonesia. Jadi dia harus bangun personal brandnya dia sebagai CEO yang berhasil, sehingga perusahaan teknologi Indonesia mau hijack dia, gitu loh. Nah, ya kita angkat seperti itu, kayak gitu. Jadi kita angkat keberhasilan dia apa segala macam. Ditambah di Indonesia itu terkadang di kalangan atas keputusan diambil bukan di ruang meeting, tapi di pesta, di party-party. Jadi Bapak Ibu kalau lihat Tatler, lihat The Peak, itu orang-orang kaya pada ketemu sosialita itu, keputusan ada di sana. Jadi ya gimana caranya dia diundang di acara-acara itu, karena ketemu sama owner perusahaan di situ. Kalau dia mau jadi CEO ya ketemunya sama owner. Dia harus bagaimana bisa bersosialisasi dengan owner itu. Di foto sebelahnya siapa, Miranda Gultom, di foto di sebelahnya siapa. Itu yang penting. Karena pemilik perusahaan jarang ikutan meeting, Bapak Ibu. Kayak gitu. Nah, untuk itu ya pasti ada biayanya lah. Dia harus bisa dapat diundang di situ, di foto di The Peak, di foto di Tatler, kayak gitu. Ya seperti itu sih Bapak, Bu. Jadi banyak cara, salah satunya meng-highlight kelebihan, tapi juga ada cara-cara lain seperti tadi. Kita lihat target audiensnya siapa yang mau diajak ngomong. Kalau emang CEO jarang baca Kompas, baca apa gitu juga, kayak gitu. Ada banyak, tapi ada juga yang mereka nggak punya waktu untuk itu. Mungkin mereka lebih bacanya CNBC, CNN, nontonnya kayak gitu. Jarang TV Indonesia lagi, kayak gitu. Mungkin ya, karena mungkin dia udah multinational company apa segala macam. Jadi ya gimana caranya ketemu mereka ya saat party, saat socializing gitu. Nah selanjutnya yang kedua, pelit minta maaf tadi Bu, mohon maaf saya sampaikan adalah showing remorse-nya tuh ada gitu loh. Emang minta maafnya jangan dulu cepet-cepet. Bukannya nggak boleh bilang minta maaf, jangan cepet-cepet, tapi showing remorse, tunjukkan penyesalan ada gitu loh, tanggung jawabnya ada kayak gitu. Tapi ya kalau bisa jangan di depan langsung minta maaf. Kenapa? Karena kalau langsung depan minta maaf, udah opini terbentuk kayak gitu. Apalagi kayak contohnya tadi plagiat gitu ya, kan mesti tanya dulu both side stories. Bener nggak dia plagiat, atau tadi yang nyogok guru besar terima uang, both side stories. Kalau di depan baru kasus itu pecah terus langsung UGM minta maaf, udah salah. Udah terbentuk opini bahwa UGM salah gitu loh. Tapi UGM sangat concern terhadap masalah ini dan berusaha untuk mencari tahu masalahnya sampai akar paling dasar. Itu menunjukkan rasa penyesalan, concern tadi ya. Tapi dia nggak bilang kalau misalnya UGM bersalah gitu loh. Jadi bukan berarti nggak boleh minta maaf pasti nanti kalau emang terbukti bersalah minta maaf. Tapi jangan buru-buru di depan langsung UGM minta maaf kayak gitu. Itu udah langsung, terlepas itu guru besarnya terima apa enggak, kalau di depan UGM udah minta maaf, udah kelar. Opini publik udah terbentuk bahwa UGM salah. Gitu. Itu Bu mungkin penjelasannya. Oke, gimana Bu Lia? Satu singkat. Tapi sekalian tambahan nanti kita bisa menghubungi siapa untuk itu. Langsung nembak. Itu penting. Bu Lia, karena Bu Lia di Jogja, ada kantor Jogja di sini ya. Ada Pak Bambang Sigap di sini. Bambang Sigap itu Pak Bambang Sigap Sumantri, dulu lulusan Visipol UGM juga. Ya, UGM juga. Ya. Jadi sama-samalah sedulur. Dengan teman-teman di Jogja. Ya, itu Bambang Sigap itu komandan Jogja DIY Jateng. Ya, ada di kantornya di sini Jalan Suroto. Nah, UGM punya kegiatan kayak gitu, garap. Ajak aja wartawan untuk lihat. Loh, kayak gini yang kami lakukan nih, kayak gitu aja.
Terima Saudara, kasih. ya. Jadi mungkin tadi Mbak Lia, jadi yang tim HIV nanti potret dulu di kebun Amarilis ya. Ya baik Bapak Ibu, kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Trias dan Pak Franky. Jadi dari tadi diskusinya saya coba simpulkan bahwa untuk menjalin relasi dengan media ini kita perlu dua hal yang penting. Satu, kontennya dulu. Konten beritanya ini juga tidak boleh sembarangan, kita harus atur sedemikian rupa karena dari konten itu satu harus ada prinsip keterbukaan, kemudian materi harus kita siapkan, question and answer-nya, kemudian talking point-nya seperti apa, diberikan timely. Kemudian yang kedua yang paling penting juga adalah packaging-nya. Bagaimana konten yang baik tadi dipaket di dalam satu cara penyampaian yang juga menarik. Nah, cara penyampaian ini kadang-kadang kalau kita beruntung bisa kita setting dengan press conference, tapi kalau kita tidak beruntung harus ada tadi doorstep interview. Nah ini kita harus persiapkan sehingga strateginya juga kita perlu bangun. Kita harus punya tadi PR yang memang terlatih. Humasnya tadi Pak Heru sudah sampaikan supaya humas ini jangan jadi organ di dalam organisasi yang neglected gitu ya, tetapi harus jadi satu unit yang memang terlatih, profesional. Dan berikutnya package dan konten tadi harus dideliver bersama-sama ya, sehingga apa yang diharapkan oleh media itu bisa kita penuhi dan juga tadi bagaimana itu bisa terjadi. Nah ini kita bisa dibantu oleh PR. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bisa mendorong upaya-upaya kita untuk semakin terekspos di masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi kita banyak belajar pada workshop kali ini, media relation. Memang agak jauh dengan profesi kita sehari-hari, tapi tadi Pak Trias sudah mengatakan kita tidak bisa terlepas dari media. Ya, saya juga rasakan tuh Pak, handphone ketinggalan saya harus pulang. Nah, kalau istri ketinggalan nggak masalah Pak. Nah, gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita beri aplaus yang terakhir untuk Pak Trias dan Pak Franky. Terima kasih untuk Pak Trias dan Pak Franky. Dr. Andre, Ya. terima kasih sekali atas kesempatan saya diundang ke sini dan kesempatan ini dan bisa berbagi. Semoga berguna bagi kita semua. Satu hal yang ingin saya sampaikan, biasa dalam setiap kali acara seminar kayak gini, yang bertanya, karena saya menulis banyak buku tentang Timur Tengah ya, yang bertanya biasanya saya kasih buku, dan ini saya kasih buku juga. Makasih. Ya. Itu karena yang tanya dua, bukunya setengah-setengah aja nggak apa-apa. Ini yang Silakan Mbak Lia. Tadi saya cuma dapat ini, nggak tahu ya, muka-muka berguna apapun namanya. Saya dulu banyak ke HI Pak. Oh gitu. Ya. Sekarang jadi HIV Pak. Ya. Ya. Ya nanti yang lain bisa dikirim oleh Pak Trias ya. Ya. Halo. Mbak. Oke. Baik, Mas Aris silakan diumumkan acara berikutnya. Ya, Yang paling penting saya kira. Ya. Sebelum narasumber dan moderator turun dari panggung, karena nanti masih ada juga acara kita yang paling penting di 20 menit terakhir. Sebelum itu kita akan lanjutkan dengan penyerahan souvenir untuk narasumber yang akan diserahkan oleh moderator. Disiapkan, Mbak Lia. Ya. 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 Ya, dibutuh. Ya. Iya. Jadi yang di ruangan ini diserahkan dasi, tapi lainnya juga akan diserahkan bukannya dasi ya, tapi di luar ruangan ini. Lanjutkan foto bersama, Mas Arya sudah, silahkan. Ya. Ya, terima kasih. Aplaus untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dr. Andre dan para narasumber.